kami di sini ada merupakan kelompok 3 yang menganalisis tentang hubungan antara jenis kelamin dengan karakter berdasarkan grafologi pada remaja dan dewasa pranikah menggunakan uji korelasi koefisien P, yang dimana di dalam kelompok 3 ini terdiri beberapa anggota. Yang pertama itu Dinda Aulia Rifani, lalu ada Febriana Sihombing, Putri Kurniawati, itu saya sendiri, lalu ada Tessa Srifanil dan Teresia Febrina Marco. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini pendahuluan terlebih dahulu mengenai grafologi. Jadi grafologi itu merupakan ilmu yang untuk menganalisis karakter dari tulisan tangan seseorang, di mana hasilnya itu akan objektif karena analisis tangan itu cenderung objektif dan tidak diskriminatif dan juga tidak bias. Kemudian salah satu contohnya itu bisa dilihat dari besar kecilnya huruf, di mana dari besar kecilnya huruf ini dapat memberikan gambaran mengenai kepribadian seseorang, apakah ia percaya diri atau kurang percaya diri. Di mana untuk tulisan yang besar itu mencerminkan perilaku seseorang yang percaya diri, tulus, optimis, serta mandiri. Sedangkan sifat negatifnya yaitu arogan. Kemudian untuk tulisan yang kecil itu mencerminkan orang yang memiliki konsentrasi tinggi dan tidak berlebihan, namun sifat negatifnya adalah takut dan kurang percaya diri. Selanjutnya, di sini untuk ujinya kami menggunakan uji korelasi koefisien P, di mana uji korelasi ini merupakan salah satu uji statistika non parametrik, yang mana uji ini digunakan apabila data yang dikorelasikan merupakan data yang benar-benar dikotomik, yaitu terpisah, atau variabel diskrit murni. Misalnya seperti gender tadi, yaitu laki-laki atau perempuan, kemudian hidup atau mati, dan lulus atau tidak lulus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Febriana. Baiklah, selanjutnya ada pun uji korelasi koefisien P, yang dimana yang pertama digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel, dan yang kedua adalah variabel masing-masing terdiri dari dua kelompok. Yang ketiga, kedua variabel berskala nominal, dan yang keempat adalah digunakan pada tabel kontingensi 2x2. Adapun manfaat uji korelasi koefisien ini, yang dimana satu, menilai hubungan antar variabel kategori, membantu menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel biner, yang misalnya antara jenis kelamin dan karakter seseorang, atau percaya diri atau tidak percaya dirinya. Dan yang kedua adalah sederhana dan cepat sederhana, yang dimana ini cepat dihitung karena hanya membutuhkan tabel 2x2, perhitungannya mudah dan cepat, cocok untuk analisis awal sebelum menggunakan metode statistik yang lebih kompleks lagi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teresia. Selanjutnya, kekurangan uji korelasi P. Yang pertama, itu hanya untuk variabel biner, tidak bisa digunakan untuk variabel dengan lebih dari 2 kategori. Jika ada lebih banyak kategori, harus menggunakan alternatif seperti Kramer-P. Yang kedua, tidak menunjukkan hubungan kasual. Uji ini hanya mengukur kekuatan hubungan, tetapi tidak bisa menentukan apakah satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel kausal ya, bukan kasual. Selanjutnya, yang ketiga, dipengaruhi oleh ukuran sampel. Pada sampel kecil, nilai koefisien P bisa kurang stabil, sedangkan pada sampel besar, hubungan yang lemah pun bisa terlihat signifikan. Yang keempat, hanya cocok untuk tabel kontingensi 2x2. Jika tabel lebih besar, hasilnya bisa bias dan lebih baik menggunakan uji lain seperti Kramer-P atau T-squared. Yang kelima, tidak menghitung faktor lain. Jika ada variabel lain mempengaruhi hubungan, uji ini tidak bisa mengendalikannya, berbeda dengan regresi logistik yang bisa mempertimbangkan banyak variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tessa. Selanjutnya itu tabel kontingensi 2x2. Di sini tabel kontingensi untuk korelasi koefisien P. Di sini ada dua variabel, kategori variabel 1 yaitu A dan B, kemudian ada kategori variabel 2 yaitu 1 dan 2. Untuk rumus dari korelasi koefisien P yaitu P sama dengan A kali D dikurang B kali C per akar dari A tambah B dikali A tambah C
dikali B tambah D dikali C tambah D. Ini merupakan data hasil dari pendeteksian karakter. Di sini kami menggunakan dua variabel, yaitu jenis kelamin dan juga karakter. Untuk jenis kelamin itu ada dua kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk karakter itu dua kategori juga, percaya diri dan tidak percaya diri. Kemudian untuk hipotesisnya itu H0, di mana P itu sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi yang signifikan antara jenis kelamin dan karakter percaya diri. Kemudian untuk H1-nya itu P tidak sama dengan 0, artinya ada korelasi yang signifikan antara jenis kelamin dan karakter percaya diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, untuk tabel kontingensi 2x2 untuk hasil akhirnya. Untuk jenis kelamin laki-laki, pada karakter percaya diri ini didapatkan dua orang. Lalu untuk jenis kelamin laki-laki, untuk karakter tidak percaya diri itu didapatkan 8 orang dengan jumlah 10. Lalu untuk jenis kelamin perempuan dengan karakter percaya diri didapatkan 15 orang. Lalu jenis kelamin perempuan dengan karakter tidak percaya diri itu sebanyak 23 dengan total 38. Dan total semuanya itu 48. Untuk mencari nilai uji P-nya itu seperti yang di atas tadi, P sama dengan A dikali D dikurang B dikali C per akar dari A ditambah B dikali A ditambah C dikali B ditambah D dikali C ditambah D, didapatkan hasil akhirnya itu negatif 0,1654, yang dimana P dianggap sebagai RxY yang dimana derajat bebasnya itu dengan rumus N dikali NR, yang dimana N itu sama dengan total populasi dan NR sama dengan jumlah variabel, didapatkan hasil akhirnya 46. Dengan DF sebesar 46 diperoleh pada taraf signifikansi 5% adalah 0,2845. Nilai R hitung yang diperoleh negatif. Dalam kasus R hitung bernilai negatif, maka nilai R tabel berubah menjadi negatif, yaitu negatif 0,2845, sehingga diperoleh R hitung negatif 0,1654 lebih besar dari negatif 0,2845 R tabel. Dengan demikian H0 ditolak, yang berarti bahwa ada korelasi yang signifikan antara jenis kelamin dan karakter percaya diri. Lalu selanjutnya untuk hasil SPSS, yang dimana kelompok kami ini kenapa menggunakan hasil SPSS hanya untuk membandingkan apakah benar atau tidak perhitungan manualnya, dan ternyata didapatkan hasil yang sama. Untuk nilai I-nya negatif 0,165 dengan total semuanya 48. Mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan dari Ibu dan atau sama dari teman-teman. Putri, tolong balik ke kesimpulan, digedein dikit. Tadi agak ini ya. Itu kesimpulannya ya. Tolong di ini. Kan bisa di. Nah, gitu. Biar kebaca, oke? Jadi kesimpulannya gimana? Ada hubungan antara jenis kelamin dan karakter percaya diri. Oh, tingkat kepercayaan diri tadi ya. Ibu tadi koreksi judul ya. Ini judulnya silakan diganti menjadi tingkat kepercayaan diri. Itu silakan disubmit ke jurnal. Jangan masukkan SPSS-nya. Pakai manual ini aja kan sudah sangat keren ya. Tapi masukinnya ke jurnal psikologi atau jurnal statistika. Kalau jurnal matematika dia akan lebih menuntut rumus-rumus pembuktian perumusan itu, penurunannya gitu ya. Jadi saran Ibu seperti itu, pilihlah jurnal Sinta untuk membantu Ananda sebagai cadangan, artikel cadangan kelulusan ya, biar tidak tertunda kelulusannya. Kalau jaga-jaga kalau artikel magangnya lambat terbitnya gitu. Mungkin itu dari Ibu sarannya. Untuk ini gagasannya Ibu apresiasi lah ya, karena Ananda nggak mengambil statistika non parametrik, tapi bisa menemukan uji yang ini sebenarnya nggak ada di RPS statistika non parametrik ya. Siapa yang ngambil? Cindy ada ngambil? Nggak ada kan ya? Ya jadi mereka lumayan inilah Ibu hargailah ini effortnya gitu untuk kelompok ini, dan alhamdulillahnya hasilnya juga signifikan kan. Cuman itu tuh H0 kan, nolnya itu indeks. Mungkin penulisan H0 H1 ya, tapi mungkin ini karena faktor PPT ya. Jadi berubah di Word-nya mungkin
Indeks kan? indeks. Oh, oke. Kalau disalin ke sini jadi Berubah sendiri ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita beri aplaus. Sebelum ditutup mungkin dari kelompok ini silakan komentari kan Bu. Ada nih yang ngambil stat non-par nih, boleh harus ngomen ya. Mau tanya ini sih, kan di situ alasan R tabelnya berubah jadi negatif karena R hitungnya yang diperoleh negatif. Itu emang cuman itu yang alasannya berarti untuk ujinya. Karena yang dihitung R hitung dapatnya negatif berarti otomatis yang tabel juga berubah negatif. Memang aturan. Lain kali ya kalau yang seperti ini cantumkan referensi yang menyatakan bahwa seperti itu, karena kan biasanya yang seperti itu menerapkan kalau kurvanya itu simetris, misalnya kayak uji T terus uji F nggak berlaku seperti itu gitu. Nah coba cek lagi ya, diberlakukan nggak gitu, karena kan kalau yang dua pihak dia pasti menegatifkan nih si tabelnya karena dia ada kiri kan. Nah kalau yang satu pihak dia nggak boleh gitu, nggak boleh seperti itu. Seperti uji F dia nggak berlaku tuh dua pihak karena kurvanya aja udah nggak simetris. Chi-square kurvanya simetris atau enggak, berlaku atau enggak gitu. Ini pakai Chi-square ya? Enggak. Kalau ini tapi mirip ya sama ini. Chi-square kayak gini juga kan? Coba cek lagi, kalaupun ada yang menyatakan seperti itu harusnya dijadikan dikutip gitu, jadikan referensi. Mungkin semua kelompok ini masukan Ibu ya, nggak ada referensinya nih. Baik itu dari grafologinya dan lain sebagainya. Walaupun cuma PPT, setidaknya di akhir lah kalau lupa mengutip, taruh di akhir referensinya bahwa kita ada beberapa sumber nih, jadi bisa dicek ke situ ya kalau ada hal-hal yang diragukan. Ada lagi? Dari kelompoknya Cindy ada? Kelompok 1? Kalau yang ini uji korelasi ini dia menggunakan uji tabel Tabel F atau tabel korelasi? Kalau korelasi bisa jadi masuk akal itu, jadi perbandingannya dinegatifkan gitu. Iya, pakai tabel korelasi karena nilai P-nya tadi kan dianggapnya itu dipandang sebagai korelasi XY. Oh, bisa, kalau itu bisa diterima. Kalau misalkan pakai uji tabel F nggak bisa sebenarnya. Ini tuh Ananda ya. Karena F selalu positif kan? Benar nggak? Oke? Sudah? Dari kelompok yang presentasi ada komentar? Cukup? Jika tidak ada, kita beri aplaus untuk kedua kelompok. Terima kasih atas penampilannya Ananda. Kita tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.